Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin buat semua teman-teman YouTube. Terima kasih untuk menyaksikan kembali video dari aku. Kali ini mau bahas masalah bisnis lagi deh kayaknya. Di video sebelumnya aku udah ngasih gimana sih cara memulai bisnis itu tanpa modal ya, dengan modal 0 rupiah aja. Kalau kalian belum nonton itu, kalian jangan lupa saksi itu dulu ya, baru nontonnya. Nah, kita flashback balik. Kalau kalian masih ingat, beberapa minggu yang lalu aku pernah ngasih tahu bahwa ketika kalian punya untung 15.000 sehari dan itu dikalikan minimal 10 hari, maka kamu dapat duit 150.000. Nah, 150.000 itu kalau kita kalkulasiin selama 1 bulan itu 150 dikali 30 tuh udah sekitar 450.000. 450.000 tuh duit gede ya guys. Kalau kalian nggak bisa memanajemen duit segitu, aku pastikan bubar, jualan kalian bubar. Nggak ada namanya kalau nggak bisa manajemen, pasti bubar. So, bagi kalian yang udah punya penghasilan yang kayak aku ceritain kemarin, kalau sudah punya penghasilan 450.000 selama sebulan, ini pure ya jualan online, dan itu keuntungannya ini. Langkah pertama yang harus kalian lakukan ketika punya uang 450.000, yang harus kalian lakukan adalah jangan gabungin antara uang pribadi dengan uang jualan ya. Sekali lagi aku tegasin, sekali lagi ya, jangan gabungin antara uang pribadi dengan uang jualan kalian, karena kalau kalian gabungin itu akan susah ngebedain mana nih uang pribadi aku, mana nih uang jualanku. Kalau menurut aku, kalian udah punya duit 450.000 itu, minimal di tahap ini kalian boleh deh semacam restock barang atau kalian beli barang ya. Jadi nggak harus ada yang pesan baru kalian kesana gitu, karena ini berpengaruh pada income keuntungan kalian. Kalau misalnya kalian beli 1, 2, 3 biji gitu kan, untungnya pasti dikit. Tapi kalau belinya sekian langsung selusin atau 12 biji, otomatis margin keuntungan kalian itu jauh lebih gede. Otomatis keuntungannya lebih gede juga. Makanya aku saranin kalian kalau di tahap ini udah restock barang atau ready in barang. Dari uang 450.000 yang udah kalian punya, di sini kalian harus pilih nih. Pertama, yang mana uang untuk pribadi. Ya kan, kita juga butuh lagi untuk pribadi gitu kan. Yang kedua, ya untuk operasional. Misalnya nih, kalian kan ngambilnya pakai motor misalnya, pakai bensin kan. Nah, itu juga harus diperhitungkan. Uang lelah. Nah, ini dari ketiga ini di save masing-masing. Oh, mungkin misalnya tadi keuntungannya 450.000 uang cash. Pertama, kita harus pilah-pilah nih. Yang pertama misalnya uang transportasi, uang lelah, tabungan, belanja. Dari keempat ini kita pisah-pisah tuh 450.000. Misalnya kita alokasikan uang transportasi itu selama 1 bulan. Ini perhitungannya adalah selama 1 bulan. Misalnya untuk uang transport 50.000. Uang lelah nggak boleh banyak-banyak ya, 50% dari uang transportasi yaitu 25.000. Tabungan, karena ini masih tahap awal ya, untuk tabungannya kita sisihkan sekitar 50.000. Kemudian sisanya kita pakai untuk belanja barang. Berapakah sisanya? Jadi 450.000
dikurang 125.000. Jadi totalnya adalah 325.000. 325.000 inilah yang bakal kita pakai buat belanja barang. Jadi belanja barang ini nggak usah yang gede-gede. Misalnya nih ya, contohin. Jadi tadi dapatnya 325.000. Hapus dulu. Dari 325.000 ini kita pakai belanja barang yang kira-kira dia itu lusinannya lebih murah. Misalnya nih harga 1-3 peach misalnya 25.000. Ini contoh nih ya. Terus kalau kita beli satu lusin harganya 150.000. Nah, ini kan jauh banget perbedaannya ini dengan ini. Ya kan, jauh banget. Ini kenanya satu biji cuma 12.500. Otomatis kalau saranku kalian harus beli satu lusin untuk barang ini. Nah, kita udah belanjain 150.000. Nah, jadi uang ini digunakan untuk belanja produk-produk yang seperti ini. Kalau produk yang kalian jual yang kayak mahal, misalnya kayak yang harganya 70-an, itu kalian sistemnya kayak yang pertama aja. Kalau ada yang order, misalnya untuk barang gede, misalnya ada yang order catokan yang bagus tuh kan harga kisarannya adalah 80-an sampai 100 kan, itu pakai modal yang gede. Jadi nggak usah yang kayak gitu uang ini dikeluarin. Jadi ingat ya, uang ini cuma dibeli untuk barang-barang yang seperti ini, yang kira-kira harga resellnya dengan harga lusinan itu jauh banget bedanya. Oke, jadi sampai sini saya pikir uang kalian akan sangat aman karena di sini tersave. Ini tadi udah dihabisin. Kalau ini udah habis, so berarti kalian cuman punya duit 125.000. Uang ini tidak boleh dibelanjakan selain kebutuhan 3 tadi. Yang pertama tadi adalah uang untuk transportasi, yang kedua uang tabungan, dan yang ketiga uang lelah. Kenapa sih aku bilang uang lelah? Karena loh, kalian ini sama aja dengan kerja, kan capek, dan uang lelahnya kan di sini nggak seberapa. Tapi menurut aku kalau kalian butuh untuk memulai suatu usaha yang memang gitu harus perlu dengan perjuangan. Oke, di sini mungkin teman-teman sudah paham ya. Kita lanjut, dan simulasi ini aku harap sih setiap bulan kalian harus punya pembukuan seperti ini. Jadi misalnya untuk bulan Januari, tadi kalian udah punya tabungan 50.000 ya. Transport dan lelah kan nggak mungkin di save karena ya itu kan kalian pakai selama 1 bulan. Ini bulan Januari, kalian buat lagi nanti bulan Februari. Mungkin masih nabung 50.000 ya. Tapi aku harap untuk bulan selanjutnya, bulan Februari, Maret, itu tabungannya harus gede, lebih besar. Karena gini, tadi perhitungannya kan cuma 325. Dari 325 aja tadi simulasinya, kalau kalian beli satu lusin barang itu 150.000. Tapi kalau ecer kenanya 25.000. Sementara ini kena satu barang cuma 12.500. Kalian dapat keuntungan 2 kali lipat.
pasti otomatis laba yang kalian miliki pasti besar. Dan lakukan hal ini juga untuk di tabungan ini. Kalau aku sih ngarepinnya di sini, misalnya karena ini 50.000 di sini bolehlah misalnya 100 sampai 150.000. Kalau ini kalian lakukan secara berkala, aku jamin pasti online shop kalian itu keuangannya sehat. Oke, sampai sini aja penjelasan tentang bagaimana menge-save uang dengan kebutuhan sehari-hari. Ini juga yang aku lakukan. Aku mulai online shop itu dari lulus kuliah di tahun 2010 sampai sekarang. Nah, ini khusus untuk yang online tuh aku giniin, uangnya nggak pernah aku campur, dan aku selalu ngasih uang lelah untuk diriku sendiri. Uang bensin itu harus ada pengeluaran itu, jadi jangan full semuanya untuk online shop. Udah untungnya 450.000 semuanya untuk online shop. Nah, kan kita butuh sesuatu juga, kita butuh transport, kita lelah loh ya. Jadi harus ada penghargaan untuk diri kita sendiri. Oke, ini sedikit yang bisa aku uraikan. Oke, itu tadi guys penjelasan secara singkat aku, dan ini yang aku lakukan di online shopku ya. Udah dari tahun 2010 aku ngelakuin yang seperti ini. Jadi misahin antara uang pribadi dengan uang online shop. Oke, kalau kalian mau tips-tips berikutnya boleh deh komen di bawah sini ya, gimana caranya kamu bisa ngembangin usaha atau online shopmu, atau gimana caranya memulai membuka toko offline. Kalian boleh nanti aku bahas di video-video selanjutnya tentang gimana cara ngembangin offline shopnya, atau gimana cara memulai kita buka toko itu gimana. Simak videonya ntar ya. Terima kasih, thank you for watching, dadah.